Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film terbaru berjudul Trust tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan informasi mengenai peningkatan badai Atlantik sejak tahun 1980 yang mencapai sekitar 250%, baik dari segi intensitas, frekuensi, maupun durasinya. Meskipun angin kencang dan hujan lebat sering dianggap sebagai ancaman utama, justru bahaya paling mematikan berasal dari gelombang badai yang mampu menghancurkan wilayah pesisir dalam waktu singkat. Cerita kemudian beralih ke sebuah kota pesisir bernama Annieville. Otoritas cuaca setempat memantau pergerakan siklon yang berkembang menjadi badai laut bernama Badai Henry yang terus meningkat hingga diprediksikan mencapai kategori 5, yaitu tingkat paling berbahaya. Warga Annieville diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama ke dataran tinggi. Di Annieville sendiri, hujan ringan yang disertai petir dan angin mulai turun. Saat itu terlihat seorang gadis bernama Dakota yang hidup menyendiri dan bergantung pada obat penenang. Di saat yang sama, Dakota merasa kelaparan, di mana ia melihat persediaan makanannya telah habis, lalu ia menghubungi temannya yang bernama Ray untuk mengirimkan bahan makanan. Karena kurang mengikuti perkembangan, Dakota tidak mengetahui bahwa saat itu toko-toko sudah tutup. Ketika Dakota melihat keluar, terlihat para tetangganya sedang mengemasi barang-barang ke dalam mobil untuk meninggalkan kota. Akhirnya Dakota pun keluar rumah, berharap masih ada toko yang buka. Namun di luar, angin kencang semakin terasa. Orang-orang mulai mengungsi dan kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran melintas di kawasan tersebut. Dakota sempat berpapasan dengan tetangganya yang mengajaknya ikut mengungsi bersama mereka, tetapi Dakota menolak dan memilih kembali ke rumah. Sementara itu di tempat lain terlihat 3 bersaudara, yaitu Ron, Dee, dan juga Will, yang sedang bermain hujan-hujanan di sebuah danau rawa. Tidak lama kemudian, ayah angkat mereka bernama Billy datang dan memarahi mereka, lalu menyuruh untuk segera pulang karena danau itu dipenuhi ular. Sebenarnya Billy bukan khawatir mengenai keselamatan anak-anak itu, melainkan lebih memikirkan biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi sesuatu kepada mereka. Di lokasi berbeda, seorang wanita hamil bernama Lisa baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik pengemasan daging. Lisa sempat menyapa temannya yang bernama Bob, seorang pekerja yang sedang lembur mengangkut darah hewan ke dalam truk. Setelah itu, Lisa pun segera pulang sambil menelpon ibunya. Di sepanjang perjalanan, tampak orang-orang panik berusaha menyelamatkan diri. Ibunya bertanya kenapa Lisa belum meninggalkan kota, mengingat kabar badai besar yang akan datang. Lisa menjelaskan, di hari itu pabrik memaksanya untuk tetap bekerja dan kini ia sedang dalam perjalanan keluar kota. Namun, ibunya memberitahu bahwa semua akses jalan tol sudahlah ditutup, sehingga Lisa harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Di kota lain, seorang pria bernama Dale yang merupakan ahli biologi laut menerima informasi tentang badai besar yang akan datang. Dale juga membahas penelitian mereka mengenai hiu benteng yang saat ini diteliti bersama temannya, di mana masih banyak hiu yang belum dipasangi pelacak. Tak lama kemudian, Dale mendapat kabar dari rekannya yang bernama Greg, di mana badai sekarang ini sedang menuju Annieville. Dale pun teringat kepada keponakannya yang saat ini sedang sendirian dan ia segera menelpon keponakannya itu yang tidak lain adalah Dakota. Dale memastikan apakah Dakota sudah mengungsi, mengingat badai ini sangat berbahaya dan mampu meruntuhkan rumah-rumah. Namun Dakota mengaku bahwa ia tidak mau pergi. Dale mencoba membujuk dan bahkan berniat menjemput Dakota, tetapi Dakota tetap bersikeras menolak dan akan berada di rumah. Dale menyadari bahwa Dakota masih terpuruk sejak kematian ibunya dan ia sering mengurung dirinya.
Dale mencoba menyemangati Dakota agar tidak terus larut dalam kesedihan, tetapi Dakota justru mentertawakan nasihat dari pamannya tersebut. Pada akhirnya, Dale tetap bersikeras akan menjemput Dakota, meski perjalanan dari pantai ke rumah Dakota memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu, Billy berhasil mengangkut anak-anak sambil terus memarahi mereka sepanjang perjalanan. Billy bahkan mengancam akan mengembalikan mereka ke panti asuhan jika mereka berulah lagi. Anak-anak itu tampak ketakutan, apalagi melihat suasana yang semakin kacau. Terlihat orang-orang panik sambil membereskan barang-barang mereka dan beranjak pergi dari sana. Anak-anak berpendapat seharusnya mereka juga mengungsi, tetapi Billy menganggap ini hanyalah badai biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Lagi-lagi ya Billy selalu memikirkan masalah biaya. Di sisi lain, Dakota memilih menonton televisi. Ia mendengar berita tentang badai yang akan datang, tetapi memilih mengabaikannya dan justru menonton rekaman lama ketika ibunya masih hidup yang pada akhirnya membuat Dakota menangis. Tak lama kemudian, Billy dan anak-anaknya tiba di rumah. Anak-anak itu khawatir jika kaca jendela akan pecah akibat angin yang kencang. Namun Billy mengatakan bahwa kaca di rumah itu harganya sangat mahal, jadi rumah mereka pastinya akan aman. Setelah itu, Billy pun turun dan bertemu istrinya lalu memberikan sejumlah uang. Dee menyusul turun ke bawah karena ia merasa lapar. Dee sempat melihat daging steak, tapi istri dari Billy hanya memberikan roti tawar sambil memperingatkan agar Dee dan adik-adiknya tidak masuk ke area itu lagi. Di pantai, seorang reporter mewawancarai Dale mengenai serangan hiu yang terjadi di sekitar pantai. Reporter itu menjelaskan bahwa jenis hiu tersebut dapat hidup di air laut maupun air tawar dan memiliki tingkat keganasan 12 kali lebih tinggi dibandingkan hiu pada umumnya. Namun, Dale merasa bahwa reporter itu telah melebih-lebihkan fakta demi sensasi. Seiring berjalannya waktu, hujan dan angin semakin kuat. Lisa yang kebingungan mencari tempat berlindung mencoba masuk ke beberapa toko, tetapi semuanya sudah tutup. Lisa pun akhirnya kembali ke mobil dan menelpon ibunya, namun koneksi tiba-tiba terputus. Beberapa menit kemudian, badai besar benar-benar datang dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan atap rumah dalam sekejap. Dakota yang sebelumnya masih santai sekarang mulai panik, apalagi listrik tiba-tiba padam. Di luar, volume air laut terus meningkat hingga akhirnya gelombang besar berhasil menjebol tanggul pembatas dan mulai membanjiri kota. Lisa yang masih berada di tengah kota kembali bertemu dengan Bob. Bob memperingatkan Lisa untuk berputar balik karena ada pohon tumbang di belakang truk. Lisa pun mencoba memutar arah, namun aliran air yang sangat besar justru datang ke arah mereka. Bob lalu menyuruh Lisa menerobos pohon di belakang truk tadi, sementara Bob akan mencoba menahan air dengan truknya. Di rumah, Dakota melihat air laut mulai membanjiri pemukiman dan ia segera naik ke lantai 2 untuk berlindung. Di tempat lain, Dee dan adik-adiknya menyaksikan arus air yang sangat deras hingga tiba-tiba memecahkan kaca rumah mereka. Sementara itu, Lisa terombang-ambing oleh derasnya arus hingga mobilnya menabrak pohon tumbang dan ia pun terjebak di dalam mobil yang perlahan mulai dipenuhi air. Ia juga terjepit dahan pohon sehingga tidak bisa keluar dari mobilnya. Tidak jauh dari lokasi tersebut, mobil yang dikendarai oleh Bob tergelincir akibat jalan yang licin serta derasnya arus air yang mulai menggenangi jalan. Kendaraan itu menabrak sesuatu hingga penampung saus merah terbelah menjadi 2, lalu cairan merah tersebut bercampur dengan air banjir dan mengalir menuju laut. Di rumah, Billy dan keluarga mulai kebingungan harus berbuat apa. Hingga akhirnya Billy teringat ia memiliki snorkel, yaitu alat distribusi daya kedap air di dalam mobil, lalu Billy pun keluar bersama istrinya untuk mencari alat snorkel tersebut. Tidak jauh dari truk pengangkut, terlihat 2 pria bernama Scott dan Jimmy yang berusaha mencari perlindungan dengan menggunakan perahu kecil. Scott dan Jimmy mendengar teriakan minta tolong, lalu mereka menemukan Lisa yang terjebak di dalam mobil.
Scott berusaha mendekati Lisa dan mencoba mengeluarkannya dari kendaraan. Namun posisi pohon tumbang telah menghimpit tubuh Lisa sehingga diperlukan alat pemotong. Scott meminta Jimmy untuk mencari alat tersebut. Jimmy berhasil menemukan pemotong di mobil lain yang berada tidak jauh dari sana. Namun ketika Jimmy hendak kembali membawa alat itu, Jimmy tiba-tiba tenggelam di dalam air yang keruh. Scott mencoba mencari keberadaan temannya, namun tiba-tiba juga Jimmy muncul ke permukaan dengan kondisi lengannya yang telah diterkam, dan tidak jauh dari posisi tersebut terlihat seekor hiu buas yang baru saja menyerang Jimmy. Dakota yang melihat kejadian itu dari jendela berteriak memberitahu Scott dan Lisa bahwa terdapat hiu di sekitar mereka. Bob yang juga menyaksikan situasi tersebut mencoba keluar dari truk untuk membantu, namun Bob justru diserang oleh hiu lain yang muncul dari arus banjir. Scott berusaha mundur dan menyelamatkan dirinya, tetapi hiu yang sebelumnya menyerang Jimmy kembali muncul dan langsung menyerang Scott. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat, 3 orang telah tewas akibat serangan hiu di area tersebut. Sementara itu, di lokasi lain, Dale bersama rekannya tidak dapat menuju Annieville karena seluruh akses jalan telah ditutup akibat badai besar yang semakin mengganas dan telah menelan banyak korban jiwa. Dale harus mencari cara alternatif agar bisa mencapai Annieville secepat mungkin. Akhirnya, Dale memutuskan bekerja sama dengan reporter yang sebelumnya mewawancarainya, dengan harapan reporter tersebut dapat membantu mencapai lokasi terdekat. Setelah itu, mereka berencana melanjutkan perjalanan menggunakan perahu untuk bisa menembus area banjir. Di tempat lain, terlihat Ron, Dee, dan Will hanya bisa terpaku melihat Billy dan istrinya keluar meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, seekor hiu ganas terlihat melintas di balik jendela rumah. Billy lalu membuka mobil untuk mengambil peralatan, namun secara tiba-tiba, lengan Billy diterkam oleh hiu yang muncul dari air. Istri Billy yang berada di dekat lokasi juga mengalami nasib yang sama dan tewas seketika akibat serangan tersebut. Billy yang masih hidup berusaha menyelamatkan dirinya ke mobil, namun hiu kembali menyerang dan menerkam kakinya hingga akhirnya Billy pun tenggelam dan menghilang di dalam air. Di luar, volume air terus meningkat hingga mencapai leher Lisa yang masih terjebak di dalam mobil. Dakota yang tidak tahu harus berbuat apa mencoba menggunakan telepon untuk mencari bantuan, tapi jaringan komunikasi sejak awal sudah terputus total. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah rumah hanyut terbawa arus dan berhenti tepat di depan rumah Dakota. Lisa kemudian berteriak memberitahu bahwa dirinya sedang hamil dan ia tidak ingin anak dalam kandungannya meninggal sebelum dilahirkan. Ucapan tersebut membuat Dakota merasa tertekan sekaligus kepikiran harus melakukan apa. Pada akhirnya, Dakota memutuskan untuk menolong Lisa. Ia turun ke bagian bawah lalu bergerak melewati meja, kursi, dan berbagai perabotan lainnya sebagai pijakan agar tidak tenggelam. Dakota juga sempat mengambil pisau sebagai alat perlindungan sekaligus untuk membantu proses penyelamatan. Setelah itu, Dakota pun keluar melalui jendela, namun kakinya sempat terpleset dan ia sempat jatuh ke air. Dakota segera bangkit dan kembali naik ke atas mobil terdekat, lalu ia melompat ke atap rumah yang hanyut, sedangkan di sekitar lokasi terlihat beberapa ekor hiu yang masih berkeliaran. Dakota kemudian berjalan di atas pagar besi, lalu ia melompat ke atap mobil milik Lisa, mengeluarkan pisau dan ia mulai memotong bagian atap mobil serta dahan pohon yang menahan tubuhnya Lisa. Pada akhirnya, Lisa berhasil keluar dan naik ke atas mobil. Dakota kemudian membantu Lisa berpindah dengan melewati rumah yang hanyut dan masuk kembali melalui jendela. Di tempat lain, Dale dan rekannya memantau lokasi banjir melalui satelit. Dari sana, Dale dapat melihat posisi rumah Dakota dan di sekitar area tersebut terdeteksi keberadaan hiu putih besar yang telah diteliti selama 3 tahun terakhir. Tidak lama kemudian, kendaraan yang digunakan Dale terpaksa berhenti karena akses menuju Annieville sudah sepenuhnya terendam banjir yang membuat perjalanan darat tidak lagi memungkinkan. Sementara itu, terlihat Ron, Dee, dan Will naik ke atas meja untuk menghindari air yang terus naik. Ketiganya menyadari bahwa hiu yang berada di sekitar rumah belum masuk ke dalam, sehingga pintu harus segera ditutup rapat.
Dee kemudian bergerak menuju pintu dan berusaha menariknya. Namun saat pintu ditutup, seekor hiu besar justru menerobos masuk dan hampir membuat Dee terjatuh. Ron dengan sigap mendekat dan menarik tubuh Dee dari belakang. Di rumah Dakota, terlihat sebuah pohon besar yang hanyut terbawa arus tiba-tiba menabrak rumah lain. Dakota kembali melihat keluar dari jendela dan menyaksikan kondisi kota yang telah luluh lantak. Lisa kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, mengingat Lisa berasal dari New York dan tidak memiliki pengalaman menghadapi badai laut seperti ini. Lisa juga menanyakan akses menuju atap rumah, dan Dakota menjawab bahwa satu-satunya cara untuk mencapai atap adalah dengan memanjat. Lisa merasa bahwa mereka harus membuat tanda yang dapat terlihat dari udara agar helikopter penyelamat dapat menemukan posisi mereka. Di tengah obrolan tersebut, Lisa tiba-tiba mengalami kontraksi yang menandakan proses persalinan akan segera tiba. Melihat hal itu, Dakota segera menarik tirai-tirai rumah. Pada lain tempat, melihat volume air yang terus meningkat, Ron merasa bahwa bertahan di dalam rumah bukan lagi pilihan yang aman. Ron mengusulkan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Dee dan Will awalnya tidak setuju karena kondisi di luar dipenuhi hujan deras dan juga banjir. Namun Ron berpendapat bahwa air akan terus naik dan hiu yang berada di sekitar rumah lambat laun akan menerkam mereka. Oleh karena itu, Ron berencana mengalihkan perhatian hiu dengan menggunakan alat tertentu. Ron meyakini terdapat sesuatu di lantai bawah yang bisa mereka gunakan. Sementara itu, Dakota berhasil mencapai atap rumahnya dengan susah payah dan menuliskan kata help menggunakan kain tirai tadi, berharap tanda tersebut dapat terlihat dari udara dan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Mungkin saja ada tim penyelamat yang melintas di atas wilayah mereka. Dakota kemudian turun kembali ke dalam rumah dan mendapati air sudah masuk hingga lantai 2. Pada saat itulah kontraksi yang dialami Lisa semakin sering dan semakin kuat. Lisa meminta Dakota untuk memeriksa kondisi pembukaan. Dengan terpaksa, Dakota memeriksa dan menemukan bahwa Lisa sudah memasuki pembukaan 7 yang menandakan Lisa bisa saja melahirkan bayinya secara tiba-tiba. Namun di sisi lain, Lisa tidak mungkin melahirkan di dalam rumah yang perlahan mulai terendam dan tidak lagi aman. 2-3 inches? Di luar sana, Del dan tim mulai menurunkan peralatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Annieville. Pada saat itulah koneksi navigasi terputus sehingga Del tidak dapat menentukan jalur dengan akurat. Terlihat jarak yang harus ditempuh ke Annieville masih sekitar 100 mil lagi, sementara kondisi cuaca semakin memburuk dan visibilitas menurun drastis. Hari semakin gelap, membuat Dee bersama Ron dan Will semakin kebingungan harus melakukan apa. Sementara hiu masih berkeliaran di sekitar rumah mereka. Dee mengatakan di ruangan bawah terdapat daging steak yang bisa dijadikan umpan dan juga terdapat senapan untuk menghabisi hiu tersebut. Namun masalah utama mereka adalah mereka tidak bisa turun ke lantai bawah karena risiko diserang hiu sangatlah besar. Bersamaan dengan itu, Billy yang sebelumnya sempat hilang di dalam air tiba-tiba muncul kembali dalam kondisi lengan yang sudah terputus akibat serangan hiu. Di rumah Dakota, air terus naik hingga ke lantai 2 dan hampir mencapai lutut Dakota. Lisa merasa bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah sebelum bangunan tersebut hanyut terbawa arus. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menggunakan perahu milik Jimmy dan Scoot. Tetapi lokasi perahu tersebut cukup jauh dan mereka harus melewati area yang dipenuhi hiu. Bersamaan dengan itu, Lisa merasakan sakit yang semakin hebat dan mencoba menahan proses persalinan dengan berbicara kepada bayi di dalam kandungannya agar tidak keluar dulu. Melihat kondisi Lisa yang semakin kesakitan, Dakota memutuskan untuk mengambil perahu tersebut. Dakota teringat bahwa Del pernah menjelaskan tentang getaran yang menyerupai sinyal ikan terluka yang dapat menarik perhatian hiu. Dakota pun mulai mencari benda-benda yang dapat menghasilkan getaran atau baterai untuk mengalihkan perhatian hiu dari jalur yang akan ia lalui. Dakota juga memberikan obat pereda nyeri kepada Lisa agar Lisa bisa bertahan sementara waktu jika tiba-tiba melahirkan. Namun persediaan obat hanya tersisa 1 butir sehingga penggunaannya harus sangat diperhitungkan. Kemudian disinilah Dakota menemukan sikat gigi elektrik yang dapat menghasilkan getaran, di mana ia memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat pengalih perhatian hiu.
Sementara itu, di luar, Dale dan tim terus melanjutkan perjalanan dengan perahu dan akhirnya berhasil memasuki wilayah Annieville. Di sana, Dale menemukan bangkai sapi yang diterkam oleh hewan buas dan menyadari betapa mengerikannya apa yang sedang terjadi di kota tersebut. Kembali ke Dakota, Dakota memasukkan berbagai benda yang dapat menghasilkan getaran ke dalam plastik, lalu ia membiarkannya mengapung di air sebagai umpan untuk menarik perhatian hiu menjauh dari jalur yang akan ia lalui. Di tempat lain, Billy justru meminta Ron, Dee, dan Will untuk meminta bantuan keluar dengan melewati banjir. Anak-anak tersebut menolak karena risiko yang sangat besar, mengingat banyaknya hiu yang masih berkeliaran di sekitar. Pada saat yang sama, Will menemukan sebuah amplop berisi uang santunan. Dari situ terungkap bahwa Billy selama ini menerima santunan sebesar $1.500 untuk mengasuh ketiga anak itu. Namun Billy tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan mereka bertiga dan justru tetap memberikan makanan seadanya. Meskipun kebohongan tersebut terbongkar, Billy masih berusaha mengancam dan menyerang Ron. Namun Ron berhasil menahan serangan tersebut, sementara Dee membantu dengan menendang Billy hingga terjatuh. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba Billy pun diserang oleh seekor hiu besar yang muncul dari dalam air. Kembali ke Dakota, Dakota berenang menjauh dari sumber getaran yang telah ia buat, lalu berusaha mencapai perahu milik Jimmy dan Scoot. Di sisi lain, Ron memutuskan untuk turun ke lantai bawah setelah melihat perhatian hiu mulai teralihkan. Ron berhasil mengambil daging steak sebagai umpan, namun pakaiannya sempat tersangkut di mana hiu kembali mendekat. Ron segera menjatuhkan kaleng untuk mengalihkan perhatian hiu itu. Lalu dengan cepat ia menarik pakaian yang tersangkut dan mengambil sebuah kotak sebelum kembali naik ke atas. Di rumah Dakota, karena jendela rumah terbuka ketika Dakota keluar, air dari luar terus masuk dan membuat kamar tidur mulai terendam hingga tempat tidur ikut mengambang. Sementara itu di luar, Dakota sendiri hampir kehilangan kendali. Benda-benda bergetar yang digunakan sebagai umpan justru diterkam oleh hiu dan Dakota sempat berada sangat dekat dengan mayat korban akibat serangan sebelumnya. Dakota lalu terus berenang menuju perahu meskipun dikelilingi oleh beberapa hiu. Namun secara tidak terduga, hiu-hiu tersebut justru melewatinya begitu saja. Pada akhirnya Dakota berhasil mencapai dan naik ke atas perahu. Dale dan tim melewati kawasan Annieville yang telah sepenuhnya tenggelam. Seluruh kota dipenuhi air dan puing-puing berserakan. Dale bersama tim mengakui bahwa banjir sebesar ini sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak masuk akal. Tidak lama kemudian koneksi kembali tersambung dan melalui pemantauan terlihat kota tersebut telah dipenuhi oleh hiu-hiu ganas yang sebelumnya sudah dipasangi alat pelacak. Menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya, mereka segera meningkatkan kecepatan perahu untuk menuju rumah Dakota secepat mungkin. Di tempat lain, arus air yang semakin kuat mulai merusak seluruh bagian rumah Dakota, sementara Lisa masih berada di dalam dengan kondisi menahan rasa sakit kontraksi. Air mengangkat tempat tidur hingga mencapai plafon rumah, membuat ruang gerak semakin terbatas, sementara persalinan Lisa tidak bisa lagi ditunda. Kembali ke rumah Billy, Ron membuka daging steak dan kotak yang berhasil diambil sebelumnya. Ternyata kotak tersebut berisikan dinamit. Bersamaan dengan itu, rumah Dakota akhirnya runtuh dan puing-puingnya terbawa arus. Lisa segera berenang dan meraih benda apapun yang dapat membantunya untuk tetap mengapung. Dengan kondisi seperti itu, Lisa akhirnya melahirkan bayi di tengah banjir. Tidak lama kemudian, bayi pun berhasil dilahirkan, sementara air di sekitar berubah kemerahan akibat proses persalinan yang terjadi. Lisa yang kelelahan kemudian berenang mencapai apapun dan berusaha menjaga bayinya agar terapung. Sementara di sekitar lokasi terlihat beberapa hiu yang terus berkeliaran dan terpancing akibat saus merah yang tercampur dengan air. Tidak jauh dari sana, Dakota terus mendayung menuju arah Lisa dengan menggunakan papan seadanya. Gerakan Dakota terbilang lambat karena keterbatasan alat. Lisa kemudian meletakkan bayi di atas benda terapung lalu mengambil kayu runcing untuk berjaga-jaga dari serangan hiu. Seekor hiu sempat bergerak menuju arah Lisa dan dengan cepat Lisa menusuk hiu tersebut menggunakan kayu. Tidak lama kemudian hiu lain kembali mendekat ke bayinya Lisa, di mana Dakota yang masih berada cukup jauh akhirnya mencoba menembak hiu tersebut.
Di saat yang sama, Ron, Dee, dan Will membalut dinamit menggunakan daging steak sebagai umpan, lalu menyalakan sumbu sebelum melemparkannya ke dalam air. Awalnya, hiu tidak langsung mendekat, sehingga anak-anak tersebut mencoba menciptakan getaran agar hiu tertarik kembali. Setelah hiu mendekat, Ron dan yang lain segera menjauh ke tempat aman. Namun sekali lagi, pakaian Ron sempat tersangkut. Beruntung, Ron berhasil melepaskan diri tepat waktu sebelum hiu menyerang. Di sisi lain, Dakota akhirnya berhasil mencapai Lisa dan juga bayinya. Lalu ia mencoba membantu Lisa naik ke atas perahu. Namun, tiba-tiba seekor hiu menyerang perahu tersebut hingga terbalik. Pada saat yang sama, Del dan kru berhasil tiba di sana. Del segera menggunakan setrum khusus untuk mengusir hiu-hiu di sekitar mereka sehingga Lisa dan Dakota memiliki kesempatan untuk bertahan. Namun ancaman belum berakhir karena muncul seekor hiu lain yang siap menerkam. Secara mengejutkan, hiu tersebut justru diserang oleh hiu yang ukurannya jauh lebih besar lagi. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, hiu yang memakan umpan daging berisi dinamit akhirnya meledak. Del kemudian menarik Dakota dan Lisa beserta bayinya ke dalam perahu. Pada saat itu, cuaca pun mulai cerah dan air perlahan surut. Dakota segera memeluk Del karena merasa lega setelah berhasil bertahan hidup. Sementara reporter yang berada bersama Del langsung membawa mereka menjauh dari lokasi bencana. Lisa lalu meminjam telepon dari salah satu kru untuk menghubungi ibunya dan ia menunjukkan bahwa bayinya telah lahir dengan selamat. Di tempat lain, Dee dan kedua saudaranya keluar dari rumah Billy dan menemukan mobil Billy yang masih bisa digunakan. Ron kemudian mengemudikan mobil tersebut dan meninggalkan rumah Billy, lalu pergi tanpa tujuan yang pasti. Di antara kebahagiaan-kebahagiaan itu, terlihat sebagian kota masih terendam banjir dengan puing-puing yang berserakan di mana-mana. Reporter juga mendapatkan berita yang sangat besar untuk ditampilkan, di mana di atas perahu, reporter tersebut melaporkan situasi yang terjadi, mulai dari menggambarkan bagaimana badai langka telah menghancurkan kota, merenggut banyak korban, dan membawa ancaman tidak terduga berupa hiu-hiu. Sementara, Del sendiri langsung memeluk Dakota dan mengatakan ibu Dakota pastinya akan merasa bangga melihat keberanian Dakota dalam menghadapi semua ini. Dan dari sinilah, film pun dinyatakan berakhir. Sudah banyak sekali film-film bertemakan hiu dibuat sampai sejauh ini. Tapi dari film-film hiu yang baru, gue selalu menunggu konsep dan juga tema yang unik. Dimana salah satunya film ini termasuk unik ya bagi gue. Meskipun ceritanya cenderung umum, tapi setidaknya ada yang baru dan sedikit berbeda di tahun 2026. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang bisa gue sampaikan dan kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. So, gue Nandi cabut dulu. Dadah.